Salam kerahiman. Pertemuan kali ini kita akan bahas tentang pesta kerahiman ilahi. Puncak dari apa yang sudah kita lakukan, yang sudah kita siapkan. Di sini dikatakan, pesta kerahiman ilahi adalah sebutan untuk minggu kedua Paskah. Nama ini diberikan oleh Bapak Paus Yohanes Paulus II pada waktu kanonisasi Suster Faustina menjadi Santa Faustina pada tanggal 30 April tahun 2000 di Vatikan, Roma. Bapak Paus menjelaskan tentang pesta kerahiman ilahi ini sebagai berikut. Diadakan pada hari ke-8 dari Paskah yang membawa kita semua pada kepenuhan rahmat kebangkitan Tuhan Yesus. Pesta kerahiman ilahi juga menjadi puncak dari semua misteri dan rahmat di sepanjang Pekan Suci dan Hari Paskah. Pesta kerahiman ilahi merupakan kulminasi tertinggi atau puncak dari rencana Tuhan untuk memberikan belas kasih kepada semua orang. Pesta kerahiman ilahi ini menduduki peringkat paling tinggi di antara semua unsur dalam devosi kerahiman ilahi. Jadi dalam devosi kerahiman ilahi ada 5 cara yang kita lakukan ya. Pertama, menghormati gambar. Kedua, pesta kerahiman ilahi. Ketiga, doa koronka. Keempat, jam kerahiman. Dan kelima, penyebar luasan devosi kepada kerahiman ilahi, penyebar luasan perbuatan belas kasih. Dari 5 ini, puncaknya adalah pesta kerahiman ilahi. Kita juga sudah melakukan persiapan, mulai dari melakukan sakramen tobat, kita juga berdoa koronka, menyiapkan diri, bahkan mulai dari Rabu Abu, masa Prapaskah, lanjut terus juga novena dimulai dengan Jumat Agung, dan sekarang dibahas tentang pesta kerahiman ilahi. Pertama, dalam pesta kerahiman ilahi, Yesus juga minta supaya gambar kerahiman ilahi, gambar Yesus yang Maha Rahim, dihormati. Di sini dikatakan di diary 341, aku menghendaki gambar itu diberkati secara meriah pada hari Minggu pertama sesudah Paskah. Aku menghendaki gambar itu dihormati secara publik supaya setiap jiwa dapat mengenalnya. Kita lihat di gereja kita masing-masing, ada yang ada gambar kerahiman, ada yang belum ada yang ditaruh di samping, ada yang ditaruh di belakang. Tapi dalam perkembangan, kalau saya pergi ke gereja-gereja lain, gambar kerahiman itu mulai ada. Bahkan di salah satu paroki di Tegal, gambar kerahiman itu dipasang di pintu masuk, dan mereka selalu melakukan doa koronka setengah jam sebelum misa jam 8 setiap hari Minggu. Luar biasa. Itu yang diminta. Nah, cerita dari diary, Faustina juga diminta hal seperti itu oleh Tuhan Yesus. Aku ingin gambar ini dihormati secara publik. Bagaimana caranya? Dia bicara dengan Bapak pengakuannya, tidak langsung direspon karena Bapak pengakuannya juga nggak terlalu ngerti ini gambar kenapa harus dihormati secara publik. Tapi Tuhan mau kita melakukan bagian kita, tugas kita, mengusahakan, berusaha, apakah dalam tindakan, apakah dalam approach, menjelaskan, atau dalam doa. Karena pada tahun 1935 gambar itu pertama kali dipasang di hadapan publik di Ostra Brama, di Vilnius, di Lituania. Dan saya pernah ke sana, memang di situ ada tempatnya tinggi sekali sehingga siapapun yang lewat di sana melihat gambar itu. Saya ceritanya lain lagi tentang bagaimana prosesnya sampai gambar itu akhirnya bisa dipasang pada hari Trisuci. Saya lanjut ya. Di sini dikatakan lagi oleh Tuhan Yesus di diary nomor 420, pesta ini muncul dari lubuk kerahimanku sendiri dan dikukuhkan dalam lubuk kerahimanku yang besar. Setiap jiwa yang percaya dan berharap pada kerahimanku akan menerimanya. Jadi semuanya kembali lagi dengan iman, dengan pengharapan.
Kalau kita percaya, bahkan Yesus pernah bilang, minta yang banyak, karena aku punya begitu banyak rahmat. Dan Yesus dalam tanda kutip sedih kalau kita hanya memintanya sedikit. Minta yang banyak karena Yesus ingin memberi banyak. Dan semuanya itu harus didasari dengan persiapan dan juga pengharapan. Lanjut ya. Di diary 570. Inilah sebabnya hari Minggu pertama sesudah Paskah harus dirayakan sebagai pesta kerahiman. Pada hari itu para imam harus memberitahukan kepada setiap orang kerahimanku yang agung dan tak terselami. Aku menjadikan engkau pembagi kerahimanku. Melalui gambar itu, aku akan memberikan banyak rahmat kepada jiwa-jiwa, karena itu biarlah setiap jiwa mendapat kesempatan untuk menghampirinya. Gambar kerahiman biasanya kalau di paroki saya, umat yang hadir pada pesta kerahiman diberikan gambar kerahiman, dibagikan gambar kerahiman, dan juga sebelum misa dimulai ada upacara pemberkatan gambar kerahiman dengan air suci oleh para romo dan para prodiakon. Dikatakan lagi di 15:17 bahwa pesta kerahimanku ini telah muncul dari lubuk hatiku sendiri untuk memberikan penghiburan kepada seluruh dunia. Kita lihat ya, peristiwa yang ada sekarang, corona, begitu menakutkan, begitu mengkhawatirkan, karena penyebarannya tidak bisa dilihat dengan mata. Penyebarannya begitu cepat. Kita sebagai devosan kerahiman, mari bersama-sama mempersembahkan semuanya ini kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, imani bahwa Tuhan akan memberikan penghiburan kepada seluruh dunia. Karena corona ini melanda seluruh dunia. Mari kita bersama-sama berdoa, karena hanya itulah satu-satunya yang sekarang yang paling penting dilakukan oleh kita semua, berdoa. Mohon kerahiman Tuhan. Kita baca nomor 699. Ini lengkap sekali tentang pesta kerahiman ilahi. 699. Putriku, katakanlah kepada dunia tentang kerahimanku yang tak terselami. Aku ingin agar pesta kerahiman ini menjadi tempat pengungsian dan pernaungan bagi semua jiwa, khususnya bagi para pendosa yang malang. Pada hari itu, terbukalah lubuk kerahimanku, dan aku meluapkan seluruh samudra rahmat ke atas jiwa-jiwa yang menghampiri sumber kerahimanku. Jiwa yang mengaku dosa dan menyambut komuni kudus akan menerima pengampunan penuh atas dosa-dosanya dan akan bebas dari hukuman. Pada hari itu akan terbukalah semua pintu bendungan ilahi untuk mengalirkan rahmat. Janganlah ada jiwa yang takut menghampiri aku, meskipun dosa-dosanya laksana kain yang merah padam. Kerahimanku begitu besar, sehingga sampai kekal tak ada otak manusia atau malaikat yang dapat menyelaminya. Segala sesuatu yang ada muncul dari pangkuan kerahimanku yang paling mesra. Setiap jiwa yang menjalin hubungan dengan aku akan merenungkan kasih dan kerahimanku sepanjang segala masa. Pesta kerahiman ilahi berasal dari kedalaman kemesraanku sendiri. Aku ingin supaya pesta itu dirayakan secara meriah pada hari Minggu pertama sesudah Paskah. Umat manusia tak mungkin merasa tentram sebelum berpaling kepada sumber kerahimanku. Sangat lengkap. Katakanlah kepada dunia tentang kerahimanku yang tak terselami. Itu PR kita, itu tugas kita. Dan sekarang dengan adanya virus corona juga adalah saatnya kita juga untuk melawan. Nanti di dalam novena kerahiman ilahi, saya akan mengajak Bapak Ibu juga untuk bersama-sama berdoa koronka dalam novena kerahiman ilahi dengan tema melawan corona dengan koronka. Corona mematikan, tapi koronka justru memberikan aliran-aliran sumber hidup. Kerahiman Tuhan mengalir melalui doa koronka.
Aku ingin agar pesta ini menjadi tempat pengungsian dan pernaungan bagi semua jiwa, khususnya pendosa yang malang. Hari itu terbukalah lubuk kerahimanku. Siaplah, datanglah ya. Jiwa yang mengaku dosa menyambut komuni kudus akan menerima pengampunan penuh atas dosa-dosanya dan akan bebas dari hukuman. Yang biasa kita lakukan dalam menyambut pesta kerahiman adalah pertama, menerima sakramen tobat, kedua, menerima komuni pada perayaan Ekaristi pada pesta kerahiman ilahi tersebut, ketiga, berdoa untuk wujud Bapak Paus, dan keempat, semuanya itu tidak ada gunanya kalau kita tidak melakukan perbuatan belas kasih yang Tuhan minta. Kita bisa melakukan perbuatan belas kasih dengan perbuatan, dengan perkataan, dengan doa-doa kita. Jadi tidak ada satu orang pun yang bisa bilang bahwa saya tidak mampu untuk berbuat belas kasih. Karena Yesus memberikan 3 cara, dengan melakukan perbuatan, dengan perkataan, dan dengan doa-doa kita. Maka kita akan memperoleh indulgensi penuh yang dikatakan dibebaskan dari dosa dan hukuman. Seperti yang lalu sudah saya katakan, dosa-dosa yang memperoleh indulgensi adalah dosa-dosa yang sudah kita akui dalam sakramen tobat. Jadi Bapak Ibu yang belum melakukan pengakuan tersebut, lakukanlah supaya sungguh-sungguh rahmat Tuhan itu kita bisa terima dengan sangat siap dan sebanyak-banyaknya bisa kita terima. Pada hari itu terbukalah semua pintu bendungan ilahi yang mengalirkan rahmat. Dan jangan takut bagi mereka yang punya dosanya laksana kain merah padam. Karena Tuhan akan mengampuni segala dosa-dosa tersebut. Pesta kerahiman ilahi berasal dari kedalaman kemesraanku sendiri. Jadi, kalau ada orang yang tanya, kenapa kita perlu merayakan pesta kerahiman ilahi? Jawabannya adalah karena saya dan kalian semua adalah orang-orang yang berdosa. Kita semua tanpa terkecuali membawa dosa dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam perkataan, dalam perbuatan, juga dalam pikiran, dan bahkan juga kelalaian-kelalaian kita. Oleh sebab itu, dengan pesta kerahiman ilahi, sesuai dengan janji Tuhan, akan ada lautan kerahiman untuk jiwa-jiwa, khususnya untuk para pendosa, untuk saya dan kita semua. Dosa adalah memang masalah kita di dunia ini. Tapi kerahiman ilahi adalah jawaban. Dan sekarang kita mempunyai hari yang istimewa, di mana kita akan menerima rahmat belas kasih yang tak terbatas. Jadi kembali lagi, semuanya tergantung dari saya dan Bapak Ibu. Saya tahu saya berdosa, saya tahu saya melakukan banyak kesalahan dalam hidup saya sehari-hari, bisa dalam perkataan, bisa dalam perbuatan, bisa dalam pikiran, juga bahkan kelalaian-kelalaian. Tapi kita tahu bahwa ada hari istimewa. Ada hari yang Tuhan sediakan untuk kita semua agar kita menjadi manusia-manusia yang baru. Dibersihkan dari dosa dan hukuman, itu adalah hadiah terbesar yang kita perlukan. Karena tujuan hidup kita adalah bukan hanya di dunia ini, tapi tujuan kita adalah hidup di surga. Mari Bapak Ibu, sekali lagi, jangan hanya kita saja, jangan hanya anggota keluarga kita saja, tapi sebanyak mungkin orang ajak untuk bisa merayakan pesta kerahiman ilahi. Agar rahmat Tuhan yang Tuhan berikan, yang Tuhan curahkan, juga dinikmati oleh semakin banyak orang. Khususnya dalam masa seperti sekarang ini. Banyak orang-orang yang perlu didoakan, banyak perlu dibutuhkan adanya suatu pertobatan, agar melalui masa ini kita semua boleh menjadi manusia-manusia baru yang boleh semakin bisa menyenangkan Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati, salam kerahiman.